kembali lagi bersama saya Retno Dwi Persidasari yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan berita terkini, teraktual, dan terpercaya dalam program IPA TV. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau kian meluas. Asap akibat karhutla dilaporkan telah sampai ke wilayah Malaysia. Dari pantauan satelit, ada lebih 500 titik panas di wilayah Riau. Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu jadi wilayah yang paling parah dilanda kebakaran. Sebanyak 46 hektar lahan di kedua kabupaten itu telah terbakar. Medan yang sudah dijangkau kendaraan serta sumber air yang tidak memadai menjadi kendala petugas pemadam gabungan. Kebakaran hutan ini terjadi karena kondisi air yang tidak ada, kemudian cuaca yang panas dan hembusan angin yang kencang sehingga menyebabkan kebakaran yang besar. Kebakaran hutan dan lahan ini diduga dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar saat musim kemarau. Dan pagi ini untuk mengetahui pendapat terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau, kita akan terhubung langsung dengan rekan kita, Adini. Selamat pagi Adini, apakah suara saya sudah terdengar? Baik Retno, sudah terhubung dengan saya Dini. Saya di sini akan mewawancarai beberapa narasumber terkait tanggapan mereka tentang kebakaran hutan yang telah terjadi di Riau. Mari ikut saya. Permisi Kak, boleh saya tanya-tanya tentang kebakaran hutan yang terjadi di Riau yang beritanya tuh lumayan viral dari kemarin-kemarin gitu. Boleh Kak, boleh. Gimana tuh? Nah, di sini kalau menurut Kakak sendiri, gimana sih dampak dari kebakaran kemarin buat masyarakat sama lingkungannya? Lalu kelihatan parah nggak kalau dilihat dari beberapa berita-berita yang muncul di medsos atau televisi? Baik, sebelumnya ya saya ucapkan prihatin terhadap masyarakat yang ada di Riau terkait adanya kebakaran hutan yang menimpa wilayah mereka. Nah, dari segi yang saya lihat di berita atau televisi mengenai kebakaran hutannya sendiri itu sangat parah ya, karena kalau tidak salah itu dikabarkan juga asapnya sampai melintas ke negara tetangga, ke negara Malaysia pastinya. Nah, untuk dampaknya terhadap masyarakat sendiri itu pastinya sangat berdampak buruk ya, karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu pastinya akan terganggu. Kemudian untuk boleh diulang Kak? Kelihatan parah nggak kalau dilihat dari berita-berita yang muncul di televisi atau sosmed gitu? Oh iya, kalau untuk kebakaran hutannya sendiri itu pasti parah karena ya itu tadi sangat mempengaruhi aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di luar, dan pastinya itu juga mengganggu kesehatan masyarakatnya juga, seperti itu. Lalu kalau soal kesehatan sama kondisi ekosistemnya nih, menurut Kakak gimana? Untuk kesehatannya sendiri ya, yang tadi sudah saya bilang, itu pasti mengganggu kesehatan masyarakat, seperti pernafasannya itu pasti akan terganggu karena asap atau karbon dioksida yang dikeluarkan akibat kebakaran hutan lahan gambut di Riau ini kan pastinya cukup besar ya, dalam skala yang besar, dan pastinya juga dibarengi dengan adanya zat-zat yang lainnya juga, zat-zat berbahaya yang lainnya. Nah, untuk dari segi lingkungannya sendiri, ekosistemnya sendiri itu pastinya yang pertama karena kebakaran hutan ini habis ya hutannya, itu pasti akan menyebabkan kualitas tanah itu menurun, kemudian pencemaran udara juga. Nah, untuk rantai makanan di lingkungan hutan itu juga pasti akan terganggu. Nah, hewan-hewan itu bisa jadi karena mereka merasa kehilangan habitatnya, itu bisa jadi mereka akan turun ke lingkungan warga. Nah, itu pasti juga bisa lebih membahayakan warga Riau itu sendiri, begitu Kak. Jadi akibatnya lumayan parah juga. Iya, akibatnya menurut saya itu sangat parah ya dari berita-berita yang sudah beredar di luaran sana gitu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Oke, kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Permisi Kak. Iya Kak. Saya izin mewawancari Kakak nih terkait kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Nah, gimana tanggapan Kakak tentang itu? Apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai?
bersedia Kak. Nah, di sini saya ingin bertanya, menurut sudut pandang Kakak, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh warga sekitar agar kebakaran kayak gini tuh bisa berkurang? Lalu ada nggak langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan? Ya Kak. Ini menyangkut dengan kebakaran hutan yang terjadi di Riau ya. Kak, Ya, Nah, menurut saya itu solusinya ya Kak ya. Yang pertama itu dimulai dari kebiasaan masyarakatnya itu sendiri Kak. Nah, yang pertama itu dilarang membuang puntung rokok sembarangan. Nah, itu langkah kecil Kak. Langkah kecil yang bisa berdampak besar. Mengapa? Karena puntung rokok itu sangat membahayakan bagi hutan jika terbakar Kak. Begitu. Dan yang kedua itu membakar dedaunan kering. Nah, jika daun kering itu dibakar Kak, nah itu bisa menyebar luas dan terjadilah kebakaran hutan. Nah, berarti langkah pertamanya itu harus dimulai dari kebiasaan. Nah, kemudian yang kedua Kak, yang kedua itu yaitu mengedukasi dari warganya itu sendiri. Nah, bisa dimulai dari membuat poster dan di-share di media sosial seperti Instagram dan TikTok ya Kak yang sedang tren-tren gitu Kak. Ya itu dibuat poster biar mengedukasi masyarakat lagi agar tidak terjadi kebakaran hutan yang meluas begitu Kak. Kemudian juga yang ketiga yaitu misal kita itu berada di sekitar wilayah hutan. Nah, itu kita itu melihat titik api. Nah, itu harus segera melapor ke petugas terkait. Karena apa? Jika titik api itu yang kecil itu dibiarkan meluas, nah itu bisa menyebar secara luas Kak. Nah, itu bisa terjadi kebakaran hutan. Baik. Maka dari itu kita itu harus melakukan langkah-langkah kecil yang seperti itu karena itu adalah bisa berdampak besar begitu Kak. Kemudian tapi berdampaknya besar. iya. Kemudian yang keempat yaitu kalau sudah terjadinya kebakaran hutan nih, apa yang kita lakukan? Nah, itu yang pertama itu untuk menjaga kesehatan kita kan biasanya kan asap hutan itu sangat berbahaya ya Kak ya. Nah, itu yang pertamanya itu harus memakai masker. Karena asapnya itu berbahaya biasanya kan bisa menyebabkan pneumonia atau yang lain sebagainya gitu Kak. Perlu memakai masker. Gitu Kak? Ya sudah. Baik Kak, terima kasih atas wawancaranya. Oke, ini adalah sekian wawancara dari beberapa narasumber yang kita dapat. Saya kembalikan kepada Retno yang bertugas. Terima kasih Anjidi atas laporannya. Demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan pagi ini. Saya Retno bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program IPA TV berikutnya.